스스로 쓴 곧 그 답을 찾아보려. 죽이라 그러면 죽일 수도 있겠다. 막 잘할 걸 다 알거든요. 상대 진짜로 위험. Ini adalah Squid Game di dunia nyata, di mana 100 orang terkuat dikumpulkan untuk berlomba adu kekuatan sampai akhir. Acara ini dikemas sangatlah mirip dengan Squid Game, seperti penempatan nomor-nomor, tempat untuk berkumpul, bahkan moderator di setiap permainan berbicara dengan suara yang menyerupai suara frontman di Squid Game. Peserta yang mengikuti permainan di Psychal 100 berasal dari berbagai negara dan kalangan, mulai dari petinju, tentara, atlet, pemadam kebakaran, dan berbagai profesi lainnya dengan rentang usia yang berbeda-beda. Dari 100 peserta, hanya akan ada satu pemenang yang mendapatkan hadiah uang tunai senilai 300 juta won. Peserta itulah yang dianggap terkuat dan memiliki fisik yang sempurna. Jadi pada hari itu, para peserta mulai berdatangan satu persatu. Mereka pun harus mencari nama mereka yang tertulis di bawah sebuah patung, di mana patung itu adalah duplikat bagian tubuh mereka masing-masing yang terbuat dari semen putih. Singkat cerita, peserta semakin penuh dan kini sudah 100 orang berkumpul di ruangan tersebut. Setelah itu muncullah suara di balik layar mirip frontman dalam Squid Game yang mengucapkan selamat datang pada mereka. Setelah itu ia pun menyuruh mereka untuk mengganti pakaian dengan pakaian yang telah disediakan di bawah patung mereka. Setelah itu mereka pun diarahkan ke ruangan selanjutnya untuk memulai permainan, di mana mereka harus berdiri di atas lantai dan memilih nomor mereka masing-masing. Pada saat itu, pengatur permainan menjelaskan jika ia telah mengundang 100 orang dengan kekuatan fisik di antara rata-rata untuk mencari orang dengan fisik paling sempurna. Di sana akan melewati 5 permainan utama, di mana orang yang mampu melewatinya sampai akhir akan mendapatkan hadiah 300 juta won atau setara dengan 3,65 miliar rupiah. Singkat cerita, permainan pertama akan segera dimulai dengan peluang yang akan tereliminasi sekitar 50% atau setengahnya dari jumlah mereka. Namun, sebelum permainan pertama itu dimulai, si pengatur permainan mengatakan jika ia memiliki satu challenge di mana mereka harus bergelantungan pada sebuah rangka besi. Dan siapapun yang bisa bertahan paling lama, maka ia akan mendapat semacam tiket agar bisa bertahan dalam permainan selanjutnya. Mereka pun lalu dibagi menjadi 2 kelompok, sesuai dengan nomor yang mereka pilih. Dan sepanjang permainan, mereka akan diawasi oleh para petugas bertopeng. Singkat cerita, kelompok 1 akan memulai challenge. Rangka besi pun perlahan diturunkan. 생각 없이 그냥 한 매달려 보자. 복잡했어요. 이제 어떻게 매달려야 되나. Lalu hitungan mundur berjalan dan mereka pun mulai bergelantungan. Setelah rangka itu diangkat ke atas, lantai pun tiba-tiba terbelah dan di bawahnya terdapat sebuah kolam, sehingga siapapun yang jatuh akan basah kuyup. Baik pria maupun wanita semuanya sama. Mereka mengerahkan segala tenaga untuk menahan berat tubuh mereka pada sebuah rangka besi. Tak lama kemudian, belum 30 detik berjalan, satu orang pertama jatuh. Ia merupakan koreografi film bernama Jung Yong. Lalu setelah itu, disusul oleh Ju Jin Hyung. Wajar saja tubuhnya yang sedikit gemuk menyulitkannya dalam tantangan ini. Lalu setelah itu, para peserta lain pun juga satu persatu mulai berjatuhan. Mereka sudah pasti sangatlah lemas
dan ada juga yang merasakan kram sehingga tidak bisa menahan beban lagi. Hingga akhirnya kini tinggal tersisa 6 orang lagi, dan salah satunya adalah seorang wanita. Tak lama kemudian, pria ini yang bernama Miracle jatuh dan disusul oleh Sul Ki-kwan. Dia yang merupakan satu-satunya wanita yang masih bertahan nampak mulai kelelahan. Ia pun memegang kakinya untuk menahan beban, dan trik ini pun diikuti pria di sampingnya. Teman-temannya di bawah pun menyemangati mereka. Namun tak lama kemudian pria ini pun jatuh dan disusul oleh si wanita yang bernama Huang Bit ini. Kini tinggallah 2 orang lagi, di mana yang satu seorang mantan instruktur Kopaska dan yang satu lagi adalah atlet gimnastik. Mereka berdua bersaing dengan sangat ketat. Bagaimana tidak, yang satu sudah 21 tahun berpengalaman di gimnastik, sementara satu lagi sudah berpengalaman 15 tahun berlatih dengan Kopaska. Si atlet ini pun memutuskan untuk ganti posisi karena ia gentar melihat si Kopaska yang bergelantungan gak bergerak sama sekali, seolah tanpa beban. Namun karena kelelahan ditambah tenaganya terkuras akibat pindah posisi, pria ini pun terjatuh. Sehingga di grup satu mantan instruktur Kopaska inilah yang jadi pemenangnya dalam challenge ini. Tak lama kemudian pengatur permainan memanggil kelompok kedua dan mereka pun siap memulai permainan. Sama seperti sebelumnya, mereka mulai bergelantungan dan lantai mulai terbuka. Dan pria ini adalah orang yang pertama yang terjatuh. Setelah itu lalu disusul oleh wanita cantik ini. Sementara yang lain masih berusaha bertahan, namun sama seperti kelompok pertama, baru beberapa menit berjalan mereka pun mulai berjatuhan kembali satu persatu. 떨어졌어요. 간지나게 떨어지고 싶고. 이제 한 명밖에 안 남았는데. Hingga akhirnya menyisakan 2 orang, yaitu seorang pemadam kebakaran dan petugas SAR gunung. Hingga akhirnya petugas damkar itu jatuh dan challenge kelompok kedua dimenangkan oleh pria ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Buat kalian yang penasaran next di part 2 ya. Linknya bakalan aku share di kolom komentar.